Selamat sore Pak. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 1. Soalnya yaitu, suatu perusahaan memproduksi pembersih mobil X dan polisher Y dan menghasilkan profit $10 untuk setiap X dan $30 untuk setiap Y. Kedua produk membutuhkan pemrosesan melalui mesin-mesin yang sama, A dan B. Setiap X membutuhkan 4 jam di A dan 8 jam di B. Sedangkan untuk setiap Y membutuhkan 6 jam di A dan 4 jam di B. Dalam minggu-minggu akan datang, mesin A dan B memiliki kapasitas masing-masing 12 dan 16 jam. Anggap ada permintaan untuk kedua produk. Berapa banyak produk dari keduanya harus dihasilkan untuk memaksimalkan profit? Kita masuk pada penyelesaian. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut. Yang pertama, kita misalkan mesin A-nya sama dengan X dan mesin B-nya sama dengan Y. Lalu kita tentukan fungsi kendalanya. 4X tambah 6Y lebih kecil sama dengan 12, itu adalah persamaan 1. 8X tambah 4Y sama dengan 16, itu adalah persamaan kedua. X tambah Y sama dengan 0. Kedua, kita gunakan metode eliminasi untuk memperoleh nilai Y. Lalu kita eliminasikan kedua persamaan tadi dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 2 dan persamaan 2 dengan 1. Kita kalikan. Yang pertama kita kalikan persamaan 1 dengan 2. 2 kali 4X sama dengan 8X, 2 kali 6Y sama dengan 12Y, dan 2 kali 12 sama dengan 24. Sekarang kita kalikan persamaan 2 dengan 1. 1 kali 8X sama dengan 8X, 1 kali 4Y sama dengan 4Y, 1 kali 16 sama dengan 16. Dari hasil kali tersebut, kita kurangkan. 8X dikurangi 8X sama dengan 0, 12Y dikurangi 4Y sama dengan 8Y, 24 dikurangi 16 sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 8. Jadi nilainya Y-nya sama dengan 1. 1 adalah hasil bagi dari 8 dibagi 8. Yang ketiga, kita substitusikan nilai Y ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai X. 4X tambah 6Y sama dengan 12. 4X tambah 6 dikali Y sama dengan 12. 6 dikali Y sama dengan Y-nya tadi adalah 1, jadi 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi 4X tambah 6 sama dengan 12. 4X sama dengan 12 dikurangi 6. Jadi X-nya sama dengan 64. Dan nilai X-nya yaitu 1,5. Yang terakhir, untuk nilai F0-nya. $10 X tambah $30 Y sama dengan $10 dikali 1,5. 1,5 yaitu nilai X-nya tadi. Lalu kita tambah dengan $30 dikali dengan 1. 1 yaitu nilai dari Y. Jadi $15 tambah $30 sama dengan $45. $15 yaitu hasil kali dari $10 dikali dengan 1,5, yaitu $15. Jadi $15 tambah $30 sama dengan $45. Baik, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 2 dari PPT yang telah dibagikan. Sebuah toko Tani Selamat menyediakan 2 merek pupuk, yaitu Standar dan Super. Setiap jenis mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Kita bisa melihatnya pada tabel yang telah digambarkan. Lalu, seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Harga pupuk standar dan super masing-masing Rp30.000 dan Rp60.000. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk untuk lahannya terpenuhi. Baik, kita masuk pada pembahasannya.
Kita misalkan X yaitu banyak pupuk jenis standar dan Y-nya sebagai banyak pupuk jenis super. Yang pertama kita tentukan fungsi kendalanya. 2X tambah 4Y lebih besar sama dengan 16 dan 4X tambah 3Y lebih besar sama dengan 24. X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Yang kedua, kita tentukan fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Fx, Y sama dengan 30.000 X ditambah 60.000 Y. 2X tambah 4Y sama dengan 16 dan itu adalah persamaan 1. 4X tambah 3Y sama dengan 24 dan itu adalah persamaan keduanya. Untuk mengetahui titik potong, kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2. 2X tambah 4Y sama dengan 16, kita kalikan dengan 2, dan 4X tambah 3Y sama dengan 24, kita kalikan dengan 1. Sehingga 2 kali 2X sama dengan 4X, 2 kali 4Y sama dengan 8Y, 2 kali 16 sama dengan 32. Lalu persamaan keduanya, 1 kali 4X sama dengan 4X, 1 kali 3Y sama dengan 3Y, dan 1 kali 24Y dan 1 kali 24 sama dengan 24. Lalu kita eliminasikan dengan membagikan kedua persamaan yang telah dikalikan. 4X dikurangi 4X sama dengan 0, 8Y dikurang 3Y sama dengan 5Y, dan 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Sehingga kita bisa melihatnya 5Y sama dengan 8, Y sama dengan 8/5 dan Y sama dengan 1,6. 1,6 yaitu hasil bagi dari 8 dibagi dengan 5. Selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 1,6 ke persamaan 1. 2X tambah 4Y sama dengan 16. Itu tadi adalah persamaan satunya. 2X tambah 4, Y-nya tadi adalah 1,6. Sehingga 2X tambah 4 dikali 1,6 sama dengan 16. 2X sama dengan 16 dikurangi 6,4. 6,4 yaitu hasil kali dari 4 kali 1,6. Sehingga X sama dengan 9,6 dibagi 2. 9,6 didapatkan dari 16 dikurangi 6,4. Sehingga 9,6 dibagi 2 hasilnya sama dengan 4,8. Jadi X-nya sama dengan 4,8. Dari metode eliminasi dan substitusi yang telah dikerjakan, kita dapat memperoleh titik potongnya yaitu X-nya 4,8 dan Y-nya 1,6. Lalu kita bisa menggambarkan titik potong dari kedua persamaan, yaitu persamaan pertamanya atau persamaan satunya 2X tambah 4Y lebih besar sama dengan 16. X-nya sama dengan 8,0 dan Y-nya sama dengan 0,4. Dan yang kedua, persamaan kedua, 4X tambah 3Y lebih besar sama dengan 24. Nilai X-nya 6,0 dan nilai Y-nya atau titik potong di Y-nya sama dengan 0,8. Jadi, titik potong yang dapat kita temukan yaitu 8,0, 0,4, 6,0, dan 0,8. Sekarang, untuk fungsi tujuannya, Z sama dengan 30.000 X tambah 60.000 Y. Kita tentukan fungsi tujuannya dari titik potong yang telah kita temukan tadi, yaitu 8,0, 0,4, 6,0, dan 0,8. Yang pertama, untuk titik potong 8,0. 30.000 dikali 8 tambah 60.000 dikali 0 sama dengan 240.000. Yang kedua, untuk titik potong 0,4. 30.000 dikali 0 tambah 60.000 dikali 4 sama dengan 240.000 juga. Kita bisa mendapatkan nilai tersebut dari hasil kali titik potongnya dengan angka di luarnya atau angka X atau nilai X dan Y-nya. Yang ketiga, untuk titik potong 6,0.
30.000 dikali 6 tambah 60.000 dikali 0 sama dengan 180.000. 180.000 kita dapatkan dari hasil kali 30.000 dikali 6. Yang kedua, titik potong 0,8. 30.000 dikali 0 tambah 60.000 dikali 8 sama dengan 480.000. Jadi, nilai harga minimumnya atau harga terkecilnya yaitu 180.000 per sak untuk masing-masing pupuk, masing-masing jenis pupuk. Yang terakhir, kita buatkan grafik dari titik-titik potong yang telah kita temukan. Kita dapat melihatnya seperti pada gambar.